Film diawali di mana kita menyaksikan acara pernikahan yang sangat meriah sekali. Seorang wanita bernama Laksmilah yang akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Cakram. Pantas saja pernikahan itu digelar dengan sangat meriah, karena Cakram adalah anak dari keluarga sultan di desanya. Tetapi saat mereka memanggil Cakram, dia tak menyahut, yang membuat semua orang panik dan terpaksa mendobrak pintu kamarnya. Benar saja, Cakram sudah tak ada. Malah mereka menemukan pesan di kartu undangan yang isinya jika dia tak menginginkan pernikahan ini dan mereka tak usah mencarinya. Mendengar hal itu, ibunya jatuh pingsan dan ayahnya yang bernama Prakas harus menanggung malu karena kelakuan Cakram yang meninggalkan pelaminan begitu saja. Dia yang hilang kesabaran memerintahkan anak buahnya untuk mencari Cakram ke penjuru desa. Cakram! Singkat cerita, mereka pun menemukan Cakram. Tetapi Cakram tak tinggal diam. Dia terus melarikan diri dari mereka, hingga akhirnya dia menaiki sebuah kereta. Prakas marah besar karena mereka kehilangan Cakram. Dia pun memeluk istrinya yang terus-terusan menangis, dan terlihat Laksmi pun ikut menangis. Prakas berkata kepada ayah Laksmi jika dia akan menghukum anaknya karena sudah menyakiti Laksmi. Akhirnya Cakram tiba di Hyderabad. Di sana dia menyaksikan supir bajai yang sedang marah-marah karena bertengkar dengan istrinya di telepon. Dia pun mencoba mendekatinya dan mendengar percakapan si supir jika dia mending bunuh diri daripada istrinya tak akur dengan ibunya. Cakram pun berusaha menegurnya, tapi si supir terus marah-marah. Tiba-tiba Cakram muntah darah yang membuat si supir panik. Cakram berkata jika ini sering terjadi karena penyakit yang dideritanya dan sebentar lagi dia akan mati. Dia meminta si supir untuk tak menyia-nyiakan hidupnya dengan melakukan bunuh diri karena banyak orang yang ingin hidup lebih lama, padahal masalahnya lebih besar darinya. Dia menambahkan jika sebaiknya si supir menyelesaikan masalahnya baik-baik dengan istri dan juga ibunya. Si supir pun berpikir jika nasihat Cakram ada benarnya. Sebagai ucapan terima kasih, dia pun berbaik hati untuk mengantar kemanapun Cakram inginkan. Saat itu, Cakram melihat baliho yang mempromosikan perumahan Sahara, dan dia pun ingin menuju ke sana. Singkat cerita, dia pun tiba di perumahan Sahara. Si supir melihat Cakram mengodok saku dan menyangka akan membayarnya. Saat tangannya namprak, Cakram malah mengucurkan saus tomat yang membuat dia bingung. Cakram berkata, jika darah tadi bukanlah sungguhan, melainkan saus tomat ini. Hal ini membuat si supir kesal dan memaksa Cakram untuk membayarnya. Cakram menemukan runtah dan memberikannya, yang membuat si supir semakin kesal. Tapi runtah itu berubah menjadi selembar uang yang membuatnya terdiam. Hal ini disaksikan oleh tukang laundry di perumahan itu dan juga Kuti, penjaga perumahan yang kerjanya hanya mabuk-mabukan. Ketika itu, Cakram mendengar keributan tak jauh dari sana. Ternyata, seorang ketua preman yang bernama Yadap sedang memaksa aki-aki untuk menjual rumahnya. Tapi si Aki tak mau, walaupun Yadap membayarnya dengan harga tinggi. Hal ini membuat Yadap marah dan menampar si Aki tanpa belas kasihan. Cakram yang tak tega melihatnya segera menghentikan Yadap dan mengaku jika dia adalah cucu si Aki dan meminta waktu untuk dia membujuk si Aki agar menjual rumah itu kepada Yadap. Yadap pun percaya dan memberinya waktu 1 minggu kepada Cakram. Setelah semuanya pergi, Cakram meminta maaf karena dia mengaku-ngaku cucu si Aki. Itu dia lakukan karena dia tertahan dengan pukulan yang dilakukan Yadap kepada si Aki. Setelah disidik-sidik, dia merasa kalau dia pernah melihat si Aki. Yang ternyata si Aki adalah Padma Rao, seorang aktor film yang terkenal di masanya. Dia pun merasa senang karena sudah dipertemukan dengan aktor idolanya.
Dia bertanya, mengapa Padmarao tinggal di sana, padahal seharusnya dia tinggal di tempat yang mewah. Padmarao menjawab, jika ini buah dari keserakahan anak-anaknya yang membuat dia jatuh miskin, bahkan kehilangan tempat tinggal. Beruntung, seorang menteri kenalannya berbaik hati dan memberikan rumah ini untuk dia tinggali. Dan sebelum dia meninggal, dia ingin menghibahkan rumah ini untuk anak yatim piatu. Maka dari itu, dia tak mau menjualnya kepada Yadab. Pernyataan Padmarao membuat Cakram terhura dan dia pun berjanji akan membantu Padmarao mewujudkan impiannya. Tetapi untuk itu, dia meminta Padmarao berbaik hati mengizinkan dia tinggal di rumah ini. Sekalian, dia pun ingin belajar akting dengannya, dan Padmarao pun menyetujuinya. Cakram. Keesokan harinya, Cakram hendak melondri bajunya. Tiba-tiba, Kuti meminta Cakram untuk mengubah sobekan koran agar menjadi uang untuk membeli minuman keras. Cakram pun menurutinya, tapi koran itu malah terbakar. Saat itu mereka bertanya, mengapa Cakram ikut campur masalah Yadab dengan Padmarao kemarin. Mereka memperingatkan jika Cakram akan dalam bahaya jika berurusan dengan Yadab, karena Yadab orang yang kejam. Cakram menjawab, jika Yadab akan bisa diatasi selagi penghuni perumahan ini bersatu melawannya. Tetapi mereka malah tertawa dan mengungkap jika para penghuni yang berpengaruh takkan pernah bersatu. Mereka malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Contohnya saja Puji Babu yang seorang rentenir yang selalu membanggakan dirinya karena dia cukup dekat dengan para pejabat. Tapi ketika seseorang meminta bantuannya, dia tak mau membantu. Cakram pun mencoba meminta bantuan Puji Babu untuk mengenalkan pengacara dan hakim agar bisa membantu Padmarao. Tapi dia tak mau membantu dengan 1000 alasan. Kedua, ibu dan bapak Raju yang dikenal jagoan seantero perumahan. Tapi ketika Cakram meminta bantuannya untuk bertarung dengan Yadab, mereka menolak dengan alasan untuk apa mereka berjuang demi si kakek yang takkan hidup lama lagi. Ketiga, Nadipudi, seorang pegawai pemerintah yang korup yang hanya akan membantu jika ada uang suap. Tapi lagi-lagi Nadipudi menolak ketika Cakram meminta bantuan dengan alasan yang berbelit-belit. Adapun yang kompak, tapi itu para bocil penguasa perumahan yang bandelnya nggak ketulungan, yang selalu menjahili siapapun tanpa memandang siapa korban mereka. Tapi mereka tak mungkin dimintai bantuan, karena walaupun kompak, mereka masih bocil. Sedangkan para pemuda di perumahan itu semuanya tak berguna, yang bisanya memanfaatkan uang para orang tuanya. Cakram pun mencoba berbicara dengan mereka, tapi mereka mengatakan jika mereka tak ada waktu untuk mengurusi masalah seperti itu, karena itu bukan level mereka. Ketika itu, salah satu dari mereka menyebut nama Laksmi. Wow, Laksmi. Cakram terkejut mendengarnya. Pikirnya itu Laksmi kekasihnya, padahal bukan. Cakram bertanya kepada Kuti siapakah Laksmi itu. Kuti menjawab jika Laksmi anak perumahan ini juga yang tak pernah tersenyum dan amarahnya selalu memuncak ketika ayahnya ada di rumah. Diketahui ayah Laksmi memiliki istri muda. Tetapi walaupun begitu, ayahnya selalu bertanggung jawab atas semua kebutuhan Laksmi dan keluarga istri tuanya. Benar saja, ketika ayahnya memberikan sejumlah uang untuk biaya, Laksmi amuk-amukan, yang membuat kemarahannya itu terdengar oleh semua tetangganya. Mereka yang karepo malah menonton pertengkaran itu, dan Laksmi pun tak segan memarahi dan menghina istri muda ayahnya. Cakram yang melihatnya mencoba meredakan amarah Laksmi dengan berperilaku seperti wanita yang membuat Laksmi jijik. Hal itu membuat adik Laksmi kesal dan berencana untuk menjahili Cakram. Di malam hari terlihat segerombolan orang merampok salah satu rumah. Ternyata rumah Nadipudilah yang kemalingan. Mereka terlihat babak belur dan semua penghuni perumahan berkumpul untuk mendiskusikan musibah yang dialami Nadipudi.
Buji Babu malah mengolok-olok keluarga Nadipudi dengan berkata, pantas saja dia kemalingan, toh uangnya hasil dari penyuapan. Hal ini membuat Nadipudi naik pitam dan membalasnya dengan berkata, jika Buji Babu pun mendapatkan uang dengan hasil rentenir, yang pastinya uangnya pun tak halal. Hal ini membuat mereka ribut dan perkumpulan itu pun menjadi ricuh. Cakram yang menyaksikan keributan itu diganggu oleh adik Laksmi beserta para bocil yang lainnya dengan memasangkan petasan. Ketika petasan bebeletukan, mereka pun tertawa puas. Tapi Cakram yang memiliki keahlian sulap mengubah petasan itu menjadi ular dan berubah lagi menjadi bunga. Hal itu menjadikan para bocil penasaran dan mendekati Cakram. Cakram pun menghibur mereka yang membuat mereka bahagia dan balik menyukai Cakram. Para bocil yang awalnya bandel pun kini berubah. Mereka sekarang mau sekolah dan Cakram pun selalu memberi kejutan kepadanya. Lagi-lagi Kuti meminta Cakram mengubah kertasnya menjadi uang untuk membeli minuman. Namun kertas itu berubah menjadi ular. Hal itu disaksikan Buji Babu, Nadipudi dan juga Raju yang membuat mereka bertanya-tanya siapakah Cakram sebenarnya. Kini bukan hanya para bocil yang menyukai Cakram. Para emak-emak pun ikut menyukainya karena Cakram telah mengubah anak-anak mereka menjadi anak baik. Tak lupa Cakram pun meminta maaf kepada keluarga Laksmi dan mengakui jika dia adalah pria tulen. Keluarga Laksmi memaafkannya, malah ibu Laksmi menganggap Cakram sebagai adiknya sendiri. Dan dia pun curhat kalau dia tahu suaminya memiliki alasan mengapa dia menikah lagi. Dia ingin Laksmi menerima ayahnya dan juga ibu tirinya, karena walau bagaimanapun dia adalah suaminya, dan dia telah menerima keputusannya. Tetapi sulit baginya meyakinkan Laksmi, karena setiap hari emak-emak di perumahan itu selalu membicarakannya yang membuat Laksmi kasuat-suat. Benar saja, terlihat para emak-emak bergosip tentang ayah Laksmi yang memiliki 2 istri. Saat itu Cakram datang dan ikut nimbrung. Dia berkata jika dia pun tahu rahasia para emak-emak yang tak akan dia sebutkan namanya. Salah satunya Emak A yang selalu memukuli suaminya dengan brutal, Emak B yang meracuni mertuanya hingga meninggal, dan Emak C yang memiliki hubungan dengan pria lain. Dia takut jika para suaminya tahu tentang semua ini. Para emak-emak yang rumasa berkata jika jangan percaya semua berita itu, karena itu hanyalah gosip seperti apa yang mereka bicarakan sekarang. Cakram pun berkata kalau begitu mereka tak boleh bergosip lagi karena mungkin apa yang belum benar akan menjadi benar setelah gosip itu menyebar. Dan mereka pun sepakat tak akan bergosip lagi. Karena keasikan mengobrol, salah satu anak mereka yang bernama Nining mengambil uang ibunya diam-diam dan dia pun pergi. Tapi bukannya ke sekolah, malah Nining bertemu kedua kawannya untuk bolos sekolah. Mereka pun berencana untuk jalan-jalan dengan uang tersebut. Saat itu, seorang wanita bernama Mira menyapa mereka dan mengajak mereka ke rumahnya. Entah polos atau boloho, Nining dan kawan-kawannya pun bersedia ikut. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumahnya. Para remaja itu takjub dengan apa yang Mira miliki, dan Mira memberikan hadiah lipstik sebagai tanda pertemanan mereka. Tak disangka, Mira memiliki niat jahat kepada mereka dan menghubungi seseorang jika dia memiliki 3 mangsa baru. Di sisi lain, para emak-emak mendatangi rumah Laksmi dan meminta maaf karena selalu bergosip tentang keluarga mereka. Mereka pun terlihat berbaikan dan mereka pun berterima kasih kepada Cakram. Saat itu, Laksmi datang dan mengusir mereka. Dia pun mencoba mengusir Cakram, tapi Cakram menghentikannya. Dia berkata, jika pantas saja Laksmi selalu digosipkan oleh para tetangga, karena kelakuan Laksmi seperti ini. Jika saja Laksmi bersikap baik, mungkin mereka takkan menggosipkan Laksmi. Laksmi semakin marah mendengar nasihat Cakram, tapi Cakram tak berhenti menasehatinya dan mengatakan jika Laksmi harus mencoba hidup bahagia dan bebaskan segala beban pikirannya. Cobalah hiasi wajah cantiknya dengan senyuman, niscaya beban hidupnya akan berkurang. Saat di rumah, diam-diam Laksmi mencoba tersenyum. Hal itu disaksikan nenek dan ibunya dan juga adiknya yang para ringsan melihat Laksmi tersenyum.
Mulai saat itu, Laksmi pun menghiasi wajahnya dengan senyuman dan menyapa semua tetangganya tanpa terkecuali. Oh my God! Tapi senyuman Laksmi dimanfaatkan oleh para pemuda komplek dan mengedit wajahnya dengan foto-foto seksi orang lain. Laksmi yang kini telah berubah berteman dengan siapa saja, dan para pemuda itu pun memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mengajak Laksmi ke klub malam. Terlihat Nining dan kawannya pun ada di sana, diajak oleh Mira. Laksmi menikmati suasana di klub itu dan mereka pun membuatnya mabuk. Setelah Laksmi tak berdaya, mereka berebut untuk membawa Laksmi. Tapi ketika itu Cakram datang dengan penampilan yang tak biasa. Dia pun mencoba membawa Laksmi dengan mengelabui mereka. Di perjalanan pulang, Laksmi yang mabuk terus baceo kalau Cakra mengingatkan dia kepada ayahnya. Sebenarnya, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat menyayangi sekali ayahnya. Keesokan harinya, Cakra menasihati Laksmi. Dia tak menyalahkan kalau Laksmi ingin berteman dengan siapa saja. Tapi seharusnya Laksmi memiliki batasan dengan semua itu. Dia pun menambahkan, jika Laksmi boleh membenci ayahnya karena telah menikah lagi. Tapi Laksmi juga harus melihat sisi baik sang ayah yang mau bertanggung jawab. Perhatian Cakra membuat Laksmi diam-diam mencintainya. Suatu ketika, Cakram sedang latihan bela diri bersama para bocil. Terlihat para pemuda komplek menghampirinya, kemudian memukulinya. Mereka marah karena semalam Cakram menggagalkan rencananya mendekati Laksmi. Cakram pun kabur dan mereka mengejarnya. Tiba-tiba dia berhenti karena melihat Padmarau menangis. Ternyata Yadap kembali dan memporak-porandakan barang-barang di rumah itu. Cakram memohon agar mereka menghentikannya, tapi mereka mengabaikan Cakram. Mereka tak tahu kalau tetangga Mimin jagoannya nggak ketulungan dan menghentikan mereka dengan kekerasan. Semua orang terkejut, termasuk Yadap. Anak buah Yadap yang lain mencoba menyerangnya, tapi Cakram tak terkalahkan. Yadap mulai ketakutan, sementara itu Cakram masih mengamuk. Setelah menghajar mereka semua, dia bertanya kepada Yadap, mengapa dia melakukan semua ini? Jika Padmarau tak mau menjualnya, mengapa Yadap memaksanya? Dia berkata, jika manusia di bumi ini takkan abadi, termasuk Yadap. Dia ingin Yadap berbuat baik sebelum kematiannya. Yadap dan anak buahnya pun pergi, dan kini Padmarau bisa bernapas lagi. Buji Babu, Nadipudi, dan Raju semakin penasaran siapakah Cakram sebenarnya. Cakram pun menghampiri mereka dan berkata jika sebenarnya dia adalah intel yang menyamar untuk memberantas para penjahat seperti Yadap. Mereka pun ketakutan mendengarnya. Masalah Padmarau sudah selesai. Dan kini tugas selanjutnya adalah mempersatukan Laksmi dan ayahnya. Ternyata Laksmi bekerja sebagai pengantar pizza dan terlihat dia sedang mengantar pesanan ke sebuah rumah. Ternyata itu rumah ayah Laksmi dan istri mudanya. Laksmi marah melihatnya dan membabetkan pizza itu di hadapan mereka. Cakra menasehati Laksmi jika apa yang dilakukannya salah. Apakah Laksmi tahu penderitaan seorang ayah jika dimusuhi anaknya sendiri? Apakah Laksmi tahu alasan ayahnya menikah lagi? Jika ayahnya inginkan, mungkin dia akan menutupi pernikahannya yang kedua. Tapi itu tidak dia lakukan. Mungkin ada alasan yang tak Laksmi ketahui tentang ayahnya menikah lagi dan ibunya pun merelakannya. Bersikaplah sebagai seorang anak. Apapun yang orang tua lakukan mungkin salah di mata anaknya, tapi mungkin juga ada alasan yang tak bisa diungkap. Itu hanya pendapatnya saja, terserah apa pendapat Laksmi. Dia pun tak mau menyalahkannya. Perkataan Cakra membuat Laksmi sadar dan mencoba menerima ayahnya kembali. Yang akhirnya dia pun meminta maaf dan mereka pun bersatu lagi. Terlihat Nadipudi sedang bernegosiasi uang suap dan tiba-tiba Cakram ada di sana. Nadipudi ketakutan karena masih menyangka jika Cakram adalah seorang intel. Cakram mengatakan jika hukuman penerima suap sangatlah berat. Bisa-bisa hukuman gantunglah yang akan diterima.
Nadipudi pun ketakutan dan membatalkan permintaan suapnya dan berjanji mulai sekarang dia akan bekerja jujur. Kemudian keluarga Raju terlihat bertengkar. Tiba-tiba Cakram datang. Lagi-lagi Raju ingat jika Cakram adalah seorang intel. Cakram mengatakan jika seminggu yang lalu dia ditugaskan atasannya untuk menebas tangan sebuah keluarga yang selalu bertengkar. Karena pertengkarannya selalu membuat gaduh dan mengganggu tetangga sebelah. Hal ini membuat mereka ketakutan dan mereka pun menjadi akur. Yang terakhir, dia mendatangi Buji Babu. Dia mengatakan jika anak gadisnya dalam bahaya karena diincar oleh penculik. Buji Babu panik dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Cakram berkata jika Buji Babu harus segera menghubungi komisaris kenalannya untuk meminta bantuan. Buji Babu berkata jika dia tak memiliki nomornya. Cakram bertanya mengapa seorang teman tak memiliki nomornya. Buji Babu menjawab jika sebenarnya dia tak mengenal komisaris dan para pejabat lainnya. Apa yang dia katakan semuanya bohong untuk menaikkan wibawanya di komplek ini. Semua orang yang mendengarnya tertawa dan kini mereka tahu kebohongan Buji Babu. Suatu ketika mereka berkumpul. Cakram memperlihatkan sebuah kertas putih dengan sebuah titik di tengahnya. Dia mempertanyakan itu kepada mereka semua. Salah satu dari mereka ada yang menjawab korong dan ada lagi yang menjawab tai domba. Cakram mengatakan jika tebakannya semua salah. Ini adalah kertas putih dengan setitik noda. Ini diibaratkan manusia yang memiliki setitik keburukan dan orang akan melihat fokus ke keburukannya saja, tidak dengan kebaikannya. Manusia di dunia ini tak ada yang sempurna dan dipastikan akan ada saja keburukan masing-masing dari mereka. Itu sebabnya para penghuni perumahan ini tak bisa bersatu karena selalu memperhatikan keburukan orang lain. Jika saja mereka semua bersatu, pasti ini akan terlihat indah. Mendengar perkataan Cakram, mereka pun memutuskan untuk bersatu dan saling menghargai, juga menghormati satu sama lain. Keesokan harinya, Cakram mengajak jalan-jalan para bocil menggunakan bajai. Tiba-tiba, dia melihat Laksmi kekasihnya. Begitupun Laksmi, dia pun melihat Cakram. Dia keluar dari mobil dan Cakram pun melarikan diri. Laksmi yang tak dapat mengejar Cakram segera menghubungi Prakas dan memberitahukan kalau Cakram ada di Hyderabad. Mereka pun tak membuang waktu dan segera menyusul ke sana. Laksmi memberikan plat nomor bajai yang ditumpangi Cakram, yang akhirnya membuat supir bajai ketempuhan. Terlihat Cakram beberengkes dan berniat meninggalkan perumahan Sahara. Dia mencoba menumpang ke sebuah mobil, tapi sebelum maju, dia melihat Nining dan kawan-kawannya menumpangi sebuah mobil. Cakram curiga dan dia pun mengejarnya. Terlihat Nining tiba di sebuah villa dengan pakaian seksi karena sebelumnya Mira menjanjikan akan menjadikan mereka menjadi artis. Beruntung Cakram datang tepat waktu dan mengepret Mira. Plak! Cakram memarahi Nining dan kawan-kawannya. Dia berkata, untung saja dia datang tepat waktu. Jika tidak, mereka pasti sudah dijual. Cakram pun membawa mereka pulang dan dia pun hendak pergi lagi. Tapi dia melihat supir bajai yang sudah babak belur dan dia pun dikepung. Para penghuni komplek berhamburan keluar rumah dan terlihat Cakram dibawa pergi. Laksmi pun berinisiatif mengikutinya dan terlihat Cakram dibawa ke sebuah rumah. Prakas menampiling Cakram karena kesal kepada anaknya yang sudah ngahariwangkeun. Dia tak peduli jika Cakram mempermalukannya di hadapan umum, tapi dia ingin tahu alasannya mengapa Cakram kabur. Cakram berkata jika dia tak mau menikah. Prakas bertanya mengapa Cakram berubah pikiran padahal dia dan Laksmi saling mencintai. Cakram menjawab jika dia sadar dia tak mencintai Laksmi. Betapa hancurnya hati Laksmi mendengar hal itu dan dia pun meminta Cakram menatap matanya untuk mengatakannya sekali lagi. Cakram pun menatap matanya dan mengatakan jika dia tak mencintai Laksmi. Prakas dibakar amarah dan hendak membabuknya. Tapi para penghuni perumahan berbondong-bondong datang ke rumah itu untuk mempertanyakan mengapa mereka menculik Cakram.
Di saat Prakas akan menjelaskan, Cakra mendahuluinya jika semua itu salah paham, dan dia pun mengajak mereka untuk pergi dari rumah itu. Laksmi melihat Cakra menggandeng Laksmi yang membuat Mimin liar untuk menyebut nama mereka. Dan agar tidak pabaliut, kita panggil saja dia Laksmi Junior. Melihat penampakan itu, Laksmi mengingat kebersamaannya dengan Cakram dahulu. Diceritakan jika Cakram dan Laksmi adalah sepasang kekasih yang berkuliah di London dengan jurusan kedokteran. Cakram dan Laksmi terlihat saling mencintai. Suatu hari, Cakram bercerita kepada Laksmi jika ilmu yang dia miliki ingin menjadi bermanfaat bagi semua orang yang ada di desanya, agar orang tuanya tak sia-sia menyekolahkan dia jauh-jauh. Ini akan lebih sempurna jika Laksmi menikah dengannya dan mereka berdua akan menjadi dokter di desa tanpa pungutan biaya. Laksmi pun mendukung keinginan Cakram dan bersedia membantu mewujudkan impiannya. Mereka pun mengatakan ini kepada teman-temannya dan semua temannya setuju dan siap membantu menjadi dokter tambahan jika suatu saat nanti Cakram membutuhkannya. Saat bersulang, botol minuman Cakram pepes dan dia terluka. Singkat cerita, mereka pun tiba di kampung halamannya. Karena anak sultan, Cakram disambut dengan meriah oleh penduduk desa dan ayahnya merasa bangga dengan gelar dokter yang disandang oleh anaknya. Prakas sebenarnya pria yang baik dan sangat menyayangi sekali Cakram. Sehari-hari mereka selalu ngabodor dalam kondisi apapun. Suatu ketika, ayah Laksmi datang. Dia meminta Cakram dan Laksmi segera menikah. Cakram pun setuju, tetapi dengan syarat maharnya dialah yang menentukan. Dia memperlihatkan konsep pembuatan rumah sakit dan mengutarakan keinginannya untuk menjadi berguna bagi masyarakat. Dia ingin mendirikan rumah sakit gratis agar penduduk sekitar tak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Inilah mahar yang dia inginkan dan meminta ayahnya dan juga calon mertuanya bersatu memberikan sebagian hartanya untuk mewujudkan impiannya. Mereka sangat terharu mendengarnya dan dengan senang hati akan segera membangunnya. Singkat cerita, proses pembangunan rumah sakit pun dilakukan. Mereka telah meletakkan batu pertama yang disaksikan para pejabat dan penduduk setempat. Tapi entah mengapa di saat pernikahan, Cakram mendadak kabur. Itulah cerita yang sebenarnya. Di sisi lain, Cakram memberitahukan kepada penghuni perumahan jika yang membawanya tadi adalah ayahnya. Itu dilakukan karena Cakram kabur dari rumah, karena ayahnya tak mendukung dia untuk menjadi bintang film, dan malah akan menikahkannya dengan gadis tadi. Dia meminta semua orang tak mengkhawatirkannya lagi, dan menyuruh mereka bubar. Tapi saat di malam hari, dia berniat kabur. Tiba-tiba, dia melihat gerak-gerik mencurigakan. Ternyata, para maling hendak beraksi lagi. Cakram mencoba menghentikannya dan menghajar mereka hingga para penghuni terbangun dari tidurnya. Mereka pun ikut menyiksa para maling. Tetapi Cakram menghentikannya dan meminta mereka membuka topeng para maling. Saat dibuka, ternyata para maling itu adalah para pemuda perumahan. Para orang tua mereka terkejut dan kembali memukuli mereka. Tapi lagi-lagi Cakram menghentikannya. Dia bertanya, mengapa mereka memukulinya, padahal mereka pun ikut bersalah dalam hal ini. Karena selama ini mereka terlalu memanjakannya tanpa mendidik dan membimbingnya dengan benar. Jika saja mereka dari dulu bertanggung jawab mendidiknya dengan benar, anak-anak mereka takkan menjadi seperti ini. Cakram pun memarahi para pemuda itu. Dia berkata, jika orang tua mereka menginginkan anak-anaknya menjadi kebanggaan semua orang. Setidaknya, jadilah orang baik, walaupun belum bisa membanggakan mereka. Hidup ini sebenarnya indah, janganlah membuatnya buruk karena kelakuan seperti ini. Para pemuda itu meminta maaf kepada Cakram, tetapi Cakram menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah mereka pergi, Kuti kembali membawa koran dan ingin Cakram mengubahnya. Cakram pun mengubahnya menjadi minuman keras yang membuat dia senang. Di saat dia hendak meminumnya, Cakram berkata, jika sebenarnya minuman keras itu dibuat dari buah-buahan yang dicampur ke dalam wadah. Setelah itu, mereka menimbunnya di dalam tanah. Sementara di tanah ada cacing, ada lalat, ada nyamuk yang ikut masuk. Dan setelah jadi, minuman itu diperjualbelikan.
Kuti merasa jijik mendengarnya dan membuang minuman itu. Cakram berkata, jika sebenarnya para penghuni perumahan diam-diam mengagumi Kuti sebagai penjaga keamanan yang baik. Jika saja Kuti tak mabuk-mabukan, mungkin mereka akan mengungkapkan kekagumannya. Jadi pikirkanlah sekali saja, apakah Kuti siap untuk berubah? Cakram pun pergi meninggalkan Kuti. Saat melanjutkan perjalanannya, dia dihadang oleh Prakas. Prakas meminta Cakram untuk berkata yang sejujurnya, mengapa dia kabur dari rumah. Dia meminta Cakram bersumpah, dan Cakram pun berkata jika dia akan mati. Prakas tak mengerti apa yang Cakram katakan. Kemudian, Cakram pun menceritakan jika sebelum pulang dari London dia terluka. Karena lukanya kecil, dia tak begitu menghiraukannya. Salah satu temannya heran mengapa darah Cakram sulit mengering, dan dia pun berinisiatif untuk mengetesnya. Setelah menunggu beberapa hari, tepatnya di hari pernikahan, temannya menyampaikan jika dia mengidap kanker darah, dan itu sudah stadium lanjut. Dia memprediksikan jika Cakram hanya akan hidup selama 2 atau 3 bulan saja. Mendengar hal itu, Cakram tak tahu harus bagaimana, dan Cakram pun memutuskan untuk kabur karena dia tak mau Laksmi menjadi janda. Prakas mengatakan mengapa Cakram harus kabur, padahal mereka bisa berobat. Cakram mengatakan jika uang sebanyak apapun tak bisa menyembuhkan penyakitnya, karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Ayahnya leles tak berdaya, dan Cakram pun mencoba menguatkannya. Dia berkata kepada ayahnya, jika sebelum kematiannya dia ingin menjadi berguna untuk orang lain. Dan kini dia berhasil membuat semua orang di perumahan itu bahagia dengan senyuman di wajahnya. Dia meminta ayahnya meyakinkan Laksmi untuk segera melupakannya tanpa memberitahu penyakit yang dia derita. Dia tak ingin dikasihani oleh siapapun karena penyakitnya. Maka dari itu, ayahnya harus merahasiakan ini dari siapapun termasuk ibunya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara, dan ternyata Laksmi Junior mendengarkan semua percakapan mereka. Dia yang tak kuat lagi mendengarnya mencoba berlari, dan Cakram mengejarnya. Prakas kembali ke rumah, dan Laksmi menyambutnya dengan pertanyaan. Tapi Prakas tak bisa memberikan jawaban. Dia yang penasaran mencoba mencari Cakram. Terlihat, Cakram menenangkan Laksmi Junior, dan mereka pun berpelukan. Yang ternyata, penampakan itu disaksikan oleh Laksmi. Laksmi marah dan pergi dari sana. Padahal, itu semua sengaja mereka lakukan agar Laksmi membenci Cakram. Keesokan harinya, Cakram datang ke rumah itu. Dia membawa Laksmi Junior dan memperkenalkan jika dia adalah kekasihnya sekarang. Prakas tahu itu hanyalah akting, tapi tidak dengan Laksmi. Laksmi marah karena Cakram telah mengkhianati cintanya. Setelah Laksmi pergi, Cakram meminta uang kepada ayahnya untuk membangun panti asuhan, sekaligus mewujudkan impian Padmarao. Tentu saja, ayahnya sangat setuju dan siap membantunya. Di malam hari, Laksmi meminta izin jika dia ingin ke London lagi, agar dia bisa melupakan Cakram. Keesokan harinya, Prakas pun mengantar Laksmi ke bandara. Tiba-tiba, Cakram menghentikannya dengan kata-kata manisnya. Dia terlihat memohon agar Laksmi tidak pergi. Laksmi dan Prakas merasa terharu, tapi Cakram malah menyundrungkan Laksmi dan berkata, "Tapi bohong." Laksmi tak terima dan dia mencaci Cakram. Begitupun ayah Laksmi yang merasa terhina oleh kelakuan Cakram. Laksmi berkata, jika dia bukanlah wanita lemah, dia berjanji dalam 10 hari ke depan dia akan menggandeng pria lebih ganteng, lebih kaya, dan lebih baik dari Cakram. Kemudian, anak dan ayah itu pergi dengan kemarahan. Akhirnya, Cakram menemui ibunya. Betapa bahagianya sang ibu melihat anaknya kembali. Dia segera memeluk anak semata wayangnya itu dan mengajaknya makan. Dia pun menyuapi Cakram dengan penuh kasih sayang dan rasa haru yang membuat Cakram dan Prakas berakting untuk menghiburnya. Ibunya mempertanyakan keberadaan Laksmi. Cakram menjawab jika Laksmi pergi ke London karena mereka bertengkar, tapi dia berjanji akan segera membawanya pulang. Dia meminta ibu dan ayahnya pulang ke desa untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Prakas tak tahu apa yang Cakram rencanakan karena Cakram memaksanya pulang juga.
Tapi di perjalanan, Prakas menghentikan mobilnya dan dia pun kembali. Terlihat Cakram sedang meresmikan panti asuhan Padmarao. Dan dia pun mencoba menghibur mereka. Semua orang sangat senang, tapi tidak dengan Laksmi Junior. Dia terlihat sedih karena tahu yang sebenarnya. Setelah acara selesai, Cakram pun pamit pergi. Tapi Laksmi masih saja bersedih. Cakram meminta agar Laksmi tak menghilangkan senyuman di wajahnya, karena dia akan sedih jika Laksmi sedih. Laksmi pun mencoba tersenyum dalam kesedihannya. Cakram pun pergi meninggalkan Laksmi dan menaiki kereta. Tapi dia melihat ayahnya sudah berada di sana. Prakas berkata jika dia ingin selalu bersamanya sebelum kepergiannya. Dia berjanji akan membantu Cakram membuat orang tersenyum dan bahagia. Saat itu, kondektur kereta meminta tiket kepada mereka dengan marah-marah. Mereka mencoba ngabodor, yang membuat si kondektur tertawa. Terlihat orang-orang pun tertawa karena Prakas mencoba menghibur mereka. Mereka berterima kasih kepada Prakas karena telah memberikan nilai tawa yang begitu luar biasa. Prakas berkata jika dia pun diajarkan oleh anaknya yang selalu bahagia menikmati hidup. Lalu mereka bertanya, lantas di manakah keberadaan anaknya? Prakas pun memperlihatkan abu jenazah Cakram dan berkata jika dia sudah menjadi abu. Seketika itu mereka terdiam dan seketika itu juga Mimin pun menangis karena terharu menyaksikan film yang begitu penuh makna ini. Prakas bertanya mengapa mereka terdiam. Hal yang wajar jika anaknya meninggal lebih dulu karena semua orang akan meninggal. Maka nikmatilah hidup ini selagi mereka hidup dan hiduplah dengan bahagia. Tiba-tiba dua Laksmi datang. Prakas pun memberikan abu jenazah Cakram kepada